Hujan es yang turun disertai angin kencang melanda sejumlah kawasan di Depok, Jawa Barat. Mengetahui Lukas NMB ditangkap KPK, pendukungnya pun mengamuk dan menyerang Mako Brimob Kota Raja. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman bocah korban pembunuhan di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidik Reskrimum Polda Jawa Timur memeriksa Reza Mahastra, adik kandung Vena Melinda, terkait peristiwa KDRT yang dialami kakaknya. Selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Wanda Dwi Utari menjumpai Anda di Fokus pagi hari ini. Rabu 11 Januari 2023 bertepatan dengan ulang tahun Indosiar. Yang keberapa? Yang ke-28 seperti usia kita berdua. Loh. Beberapa tahun yang lalu ya. Yeah. Dan pemirsa seperti biasa kita akan hadir menemani kalian semuanya selama 1,5 jam ke depan. Dan kita awali informasi di Fokus pagi hari ini terkait hujan es yang pada Selasa petang kemarin terjadi di sejumlah wilayah Depok, Jawa Barat. Ya, fenomena alam langka tersebut menggegerkan warga sebab butiran es batu sebesar kacang tanah jatuh ke pekarangan dan atap rumah mereka. Hujan es yang turun disertai angin kencang melanda sejumlah kawasan di Depok Selasa sekitar pukul 4 sore. Di Kecamatan Sukmajaya misalnya, butiran-butiran es batu sebesar kacang tanah jatuh ke atap dan pekarangan rumah. Seolah tak percaya, sejumlah warga langsung memunguti butiran-butiran es batu tersebut. Selain Kecamatan Sukmajaya, hujan es selama sekitar 10 menit juga terpantau turun di Kecamatan Cimanggis dan Pancoran Mas. Warga mengaku terkejut dengan terjadinya fenomena alam langka tersebut. Bentung kayak ada yang kantor koslet, saya cariin nggak ada, tautannya hujan es batu gede-gede, banyak banget, saya juga kaget. Sebelumnya hujan es juga terjadi di Lampung Selatan, Lampung Senin petang. Ini es ini ya, nggak bohong ini es kecil-kecil ini guys. Di Desa Bali Agung, Kecamatan Palas, hujan deras dalam bentuk butiran es batu tersebut sempat membuat warga cemas. Turun, berhenti, begitu itu turun lagi, es lagi gitu, berhenti itu, air dulu nggak ada lagi, terus turun lagi. Ada apa gitu kan, dari semenjak tinggal di daerah Lampung Selatan Bali Agung sini belum pernah ada kejadian seperti itu gitu. Jadinya agak cemas gitu. Pamong desa setempat mengimbau warga tidak cemas dan menganggap fenomena hujan es merupakan berkah dari Yang Maha Kuasa. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang sebagian wilayah di Bantu Dono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa siang. Atap belasan rumah warga rusak, beberapa diantaranya bahkan raib diterbangkan angin. Dari kejauhan, gulungan angin tampak berputar di udara hingga membentuk garis lurus dari langit di atas desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Warga pun panik, terlebih saat gulungan angin mendekat ke permukiman. Menurut warga, angin menerjang saat cuaca panas berawan. Tanpa ada hujan, hanya angin saja. Berapa lama Pak angin berputar? Paling banter hanya setengah menit. Kenceng ya Pak ya? Iya. Anginnya muser ini. Ya, lurus gitu. Meski angin kencang menyapu permukiman selama kurang dari 1 menit, namun belasan rumah warga porak-poranda. Kerusakan terbesar ada pada bagian atap rumah akibat diterbangkan angin. Hingga Selasa petang, sejumlah relawan dan petugas dari BPBD, TNI, dan Polri tampak membantu warga membersihkan puing dan memperbaiki atap-atap rumah yang rusak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Pemirsa, 5 ruang belajar sekolah menengah pertama di Kota Manado rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Ya, tumbangnya pohon disebabkan hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah ini beberapa hari terakhir. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi pohon yang menimpa 5 ruangan belajar SMP Negeri 7 Manado. 2 diantaranya rusak parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, lantaran pada saat kejadian kegiatan belajar mengajar telah usai. Akibat peristiwa ini, pihak sekolah meliburkan para siswa yang ruangannya rusak. Puluhan siswa sekolah dasar negeri Suradita di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terpaksa menempati sekolah darurat di sebuah bangunan bilik bambu. Ya, meski jauh dari kenyamanan, pembelajaran cukup aman dari bangunan sebelumnya yang rusak akibat pergerakan tanah. Sejumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Suradita, Geger Bitung, Sukabumi, Jawa Barat terpaksa menempati bangunan darurat dari bilik bambu. Mereka menempati sekolah darurat ini agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan aman. Mereka merasa nyaman karena bisa bertemu rekan-rekannya serta bisa tatap muka dengan guru. Sebab jika belajar daring, para siswa kesulitan untuk mendapatkan sinyal di pegunungan. Kepindahan dan menempati sekolah darurat merupakan hasil musyawarah orang tua murid, pihak sekolah, dan dinas pendidikan. Upaya ini demi menghindari korban jiwa akibat bangunan sekolah mereka rusak dan amblas menyusul pergerakan tanah di kawasan ini. Kami tidak tenang, Pak. Tidak nyaman, tidak tenang. Nah, kalau anak-anak mungkin biasa saja mungkin untuk anak-anak. Tapi kamu selaku penanggung jawab mungkin pimpinan di sini. Nah, selama anak-anak tetap kami di luar memantau selalu, ketakutan tiba-tiba ada amblas itu. Bangunan sekolah dasar negeri Suradita di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi tampak rusak parah akibat pergerakan tanah. Bahkan, kerusakan setiap hari terus bertambah hingga mengancam keselamatan jiwa, baik tenaga pendidik, terlebih keselamatan jiwa para siswa. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan makam di TPU Semper Jakarta Utara hingga Selasa siang masih terendam banjir. Ya, akibatnya sejumlah warga yang sudah datang ke TPU untuk melakukan ziarah terpaksa batal. Banjir yang menggenangi tempat pemakaman umum Semper Budi Dharma di Cilincing, Jakarta Utara hingga Selasa siang belum juga surut. Ketinggian air kurang lebih mencapai 30 cm. Akibatnya sekitar 800 makam yang berada di Blok A2 rusak. Bahkan air membuat hampir sebagian makam tak terlihat dan hanya terlihat papan nisannya saja. Kondisi ini membuat warga yang ingin berziarah terpaksa batal. Mau ziarah, nggak jadi karena banjir. Ya harapannya sih pengen bisa ini lagi lah, kalau bisa gitu, bisa surut lagi biar enak makamnya. Kalau kayak begini mah ya susah jadinya. Banjir yang menggenangi TPU Semper ini telah terjadi sejak awal tahun 2023. Intensitas hujan yang tinggi serta drainase yang buruk diduga membuat debit air sulit teralirkan hingga menyebabkan banjir. Auriga Agustina dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, korban banjir di Grobogan, Jawa Tengah banyak yang mengeluh sakit. Tidak hanya itu, terjangan banjir bandang juga merusak 3 jembatan di wilayah ini. Meski sempat surut, banjir yang menerjang wilayah Grobogan, Jawa Tengah pada akhir tahun 2022 kembali terjadi pada 7 Januari 2023. Kini, masih ada sekitar 1.300 rumah yang tersebar di 13 desa terendam banjir dengan ketinggian antara 30 cm hingga 1 meter. Warga yang beraktivitas di tengah banjir pun mulai mengeluh sakit. Ratusan orang pun mendatangi pos kesehatan Desa Kronggen, Kecamatan Berati untuk memeriksakan kesehatan mereka. Batu, pusing, gatel-gatel. Rumahnya gimana, Bu? Tergenang atau gimana? Nganu dikelilingi air. Tingginya berapa senti, Bu? Ya
Kalau di samping rumah ya satu lutut. Upaya dari pemerintah, kami beserta dari CSR, dari TNI Polri memberikan bantuan sembako kepada desa yang terdampak dan Bapak Kadisnya yang membagikan ke warga. Petugas BPBD dan relawan disiagakan di desa terdampak untuk membantu aktivitas warga menembus banjir menggunakan perahu karet. Sementara, 3 jembatan di Desa Putarsari, Grobogan rusak diterjang banjir bandang. 1 jembatan harus ditutup lantaran hampir roboh. Sementara 2 lainnya hanya bisa dilalui sepeda motor. Meski statusnya milik desa, namun pemerintah Desa Putarsari tidak memiliki anggaran untuk memperbaikinya. Pemerintah desa pun telah melaporkan kerusakan ini ke pemerintah kabupaten. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Banjir yang perlahan surut di Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat warga mulai meninggalkan tempat pengungsian. Ya, sementara di Kudus, Jawa Tengah, ratusan orang memilih bertahan di rumah meskipun permukimannya terendam banjir hingga 1 meter. Banjir yang merendam Desa Setro Kalangan, Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam belum juga surut. Ketinggian banjir masih sekitar 1 meter. Meski begitu, mayoritas warga di Desa Setro Kalangan enggan untuk mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah demi menjaga harta bendanya. Dari total 1.532 warga yang terdampak, hanya 8 orang yang mau mengungsi di masjid desa setempat. Ya, untuk sementara bertahan dulu. Iya. Demi keamanan rumah ya. Jaga. Kesehatan, Pak, kalau di air ini lama? Ya, kalau kesehatan cuman yang dikeluhin gatel-gatel. Banjir yang terjadi juga menyebabkan tumpukan sampah menumpuk di pintu air Bendungan Wilalung di Kecamatan Undaan, Kudus. Tumpukan sampah ini menutup aliran air Wilalung menuju Sungai Wulan. Dibutuhkan alat berat untuk bisa membersihkan material sampah. Selain itu, debit air di bendungan ini juga masih cukup tinggi hingga rata dengan jalan setapak. Sementara itu, banjir yang merendam Desa Prampelan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Selasa pagi perlahan surut. Kondisi ini membuat warga mulai meninggalkan gedung olahraga Desa Prampelan yang selama 7 hari terakhir dijadikan tempat pengungsian. Lokasi ini kini dialihfungsikan menjadi tempat bantuan penanganan pasca banjir. Karena ini rumahnya sudah pada kering, akhirnya mereka pada pulang untuk menempati rumahnya karena sambil membersihkan, sehingga mereka minta izin pulang ke rumahnya. Di rumah warga masih ada yang tergenang, Pak? Di rumah warga ada yang masih tenggelam, hanya puluhan. Sebelumnya, intensitas hujan yang tinggi pada awal bulan Januari membuat Sungai Seruni meluap dan merendam 1.300 rumah di Desa Prampelan. Warga berbondong-bondong mengungsi, di mana 200 orang diantaranya menempati gedung olahraga di Desa Prampelan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, banjir yang tak kunjung usai tak menyurutkan pasangan pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Ya, seperti di Pati, Jawa Tengah, kendati air menggenangi acara, akad nikah hingga resepsi berjalan hikmat dan meriah. Mempelai pria Abdul Basir, warga Mondokan Sragen, harus menerobos banjir saat akan mempersunting calon istrinya Yuni Muryanti di Desa Kosekan, Pati, Jawa Tengah. Kedua mempelai tak menduga jika banjir kembali merendam rumah dan tempat hajatannya. Di tengah banjir setinggi 50 cm, mereka pun berjibaku untuk melangsungkan akad nikah dan resepsinya. Rencana pernikahan jauh-jauh hari sempat akan mereka tunda karena undangan yang sudah tersebar, peralatan pesta hingga jamuan makan sudah mereka persiapkan. Pernikahan pun berjalan lancar, kendati di antara tamu undangan terpaksa basah kuyup. Terus dilanjut, soalnya kan barang-barang juga udah dibeli, bahan-bahan udah dibeli, undangan dari segi sini kan udah dibagi. Oh, ada kendalanya kan, harusnya pagi udah mulai masang, tapi pagi malah hujan. Terus jadinya rada kesiangan masangnya, pas nggak hujan sih. Kedua mempelai pun resmi menjadi suami istri. Banjir akibat luapan Sungai Silogonggo menjadi kenangan tak terlupakan bagi pasangan pengantin ini. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah.
Di informasi lainnya, pemirsa, seorang bocah di Bojonegoro, Jawa Timur tenggelam di Sungai Bengawan, Solo. Korban saat ini belum ditemukan dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Tangis pilu wanita ini tak terbendung saat mengetahui anaknya Dava yang masih berusia 4 tahun tenggelam di Sungai Bengawan, Solo. Korban terjebur ke sungai saat bersama sang ayah hendak menjemput ibunya menggunakan jasa perahu untuk menyeberangi sungai. Saat perahu berada di tengah sungai, tanpa disadari mesin sepeda motor dalam kondisi menyala. Tiba-tiba, korban yang tengah bermain sepeda motor memacu gas kendaraan hingga ia tercebur dan tenggelam bersama ayah dan sepeda motornya. Awal mulanya sepeda itu dinyalakan anaknya sendiri, Mas. Tapi bapaknya tidak mengerti kalau itu sepeda motor nyala. Itu awalnya ayahnya beserta anak dari mana arahnya? Ya dari Serana mau menjemput ibunya kerja. Sang ayah berhasil selamat, sementara korban saat ini belum ditemukan dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pemirsa, ratusan kendaraan roda 2 terjaring operasi cabut pentil di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Sementara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pria yang diduga juru parkir liar terjatuh saat berupaya menyelamatkan sepeda motor. Pria yang diduga juru parkir liar ini seketika panik saat mengetahui kedatangan petugas suku dinas perhubungan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Khawatir terjaring razia, pria tersebut berupaya menyelamatkan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya di trotoar jalan. Sayang, upaya yang dilakukan sia-sia lantaran petugas langsung mengangkut sepeda motor yang parkir sembarangan ke dalam truk petugas. Selain di kawasan Tanah Abang, razia parkir liar juga dilanjutkan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Belasan kendaraan roda 2 yang kedapatan parkir di bahu jalan menjadi sasaran razia petugas. Nah, sebenarnya sih di Tanah Abang itu sudah disiapkan untuk tempat parkir di dalam, ya kan. Cuma masyarakat setempat kadang gampangnya aja gitu untuk biar cepatlah keluar alasannya susah di dalam parkir. Sementara itu, penertiban kendaraan parkir liar juga dilakukan petugas gabungan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Para pengendara yang dengan sadar bersalah langsung memindahkan motornya ke tempat parkir yang telah disediakan. Keberadaan parkir liar dinilai mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Total ada sekitar 100 kendaraan roda 2 yang terjaring razia cabut pentil. Don Vito Samarta dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua memasuki agenda penting, yakni pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo. Ya, majelis hakim mencecar pertanyaan mulai dari kejadian di Magelang hingga insiden penembakan di Duren 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa memeriksa Ferdi Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mencecar pertanyaan kepada Ferdi Sambo soal pelecehan seksual yang dialami istrinya Putri Chandrawati di Magelang. Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual, bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri, apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu, atau kita paling enggak saudara selaku suami, ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa, barangkali nanti ada sangkutannya, ada mohon maaf PMS atau yang lain-lain. Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Itulah yang saya sesali, yang mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya, yang mulia. Saya minta maaf. Hakim Ketua juga meminta penjelasan Ferdi Sambo soal kejanggalan penembakan Brigadir Yosua di Duren 3. Hasil autopsi menyebutkan terdapat 7 luka tembakan di tubuh Yosua. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer mengatakan hanya menembak sebanyak 5 kali. Hakim pun bertanya kepada Sambo apakah ia ikut menembak korban. Jenis Glock 17 di mana isinya adalah 17, dan menurut pengakuan dari Richard adalah dia tidak mengisi
penuh senjata itu, ataupun kalau diisi penuh maka senjata itu yang keluar hanya 5. Tetapi di dalam hasil otopsi ada 7 tembakan. Bisa saudara terangkan? Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Pekan depan terdakwa Ferdi Sambo akan menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum dan dilanjutkan dengan pembelaan terdakwa serta vonis majelis hakim. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Penyelidikan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa aktris sekaligus politikus Vena Melinda yang dilakukan suaminya Ferry Irawan terus berlanjut. Vena Melinda juga memastikan tidak akan mencabut laporan KDRT-nya ke polisi. Penyidik Reskrimum Polda Jawa Timur hari Selasa memeriksa Reza Mahastra, adik kandung Vena Melinda. Reza diperiksa sebagai saksi untuk kakaknya yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya, Ferry Irawan. Usai memberikan keterangan kepada penyidik, Reza membeberkan beberapa bukti, yakni rekaman video suasana dalam kamar hotel usai peristiwa KDRT yang dialami Vena Melinda. Darah bercacaran di mana-mana. Itu handuk bekasnya. Coba dihapus tadinya, cuman Vena menolak. Karena mungkin dia udah banyak traumatis yang dialami ya. Saat ini nih udah dilengkapi oleh saya sebagai yang mengetahui kejadian pada hari itu. Sekaligus saya juga membawa kepada penyidik hasil pemeriksaan di rumah sakit untuk trauma yang dialami oleh Bu Vena. Dalam video tampak Vena Melinda mengalami pendarahan di bagian hidung setelah mendapatkan kekerasan fisik. Keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai darah kepala. Si terlapor sering melakukan ancaman atau kekerasan ke korban. Sudah berapa lama nih? Secara verbal atau fisik? Fisik. Ancamannya sudah berlangsung berapa lama nih? Seringkali menurut korban. Sejak kasus ini dilaporkan, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya polisi sudah mengantongi beberapa bukti dari kasus KDRT pasangan artis ini, di antaranya handuk dan pakaian Vena Melinda yang terkena bercak darah. Selain saksi-saksi, kami sampaikan juga hari ini kita melakukan olah TKP di Kota Kediri. Ya. Kemudian juga nanti rencananya juga memeriksa beberapa bukti lainnya, ya, diantaranya adalah CCTV yang ada di sana. Saat ini Vena Melinda menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit di Surabaya. Mantan anggota DPR RI ini menyatakan tidak akan mencabut laporan polisi dan akan tetap memproses hukum sang suami. Sehari sebelumnya, Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke kepolisian atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Insiden kekerasan yang dialami Vena terjadi pada hari Minggu 8 Januari lalu di sebuah kamar hotel di Kediri, Jawa Timur. Tim penyidik juga telah memeriksa Ferry sebagai saksi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK saat menyantap makan siang di Kota Raja, Jayapura. Lukas yang menjadi tersangka dugaan kasus suap 1 miliar rupiah itu langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa penyidik KPK. Di kawal pasukan Brimob, Gubernur Papua Lukas NMB Selasa siang langsung diterbangkan ke Jakarta oleh KPK dengan pesawat sewaan dari Bandara Sentani. Lukas NMB sebelumnya ditangkap saat sedang menyantap papeda di restoran kawasan Kota Raja, Jayapura jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Mengetahui Lukas NMB ditangkap, pendukungnya pun mengamuk dan menyerang Makobrimob Kota Raja. Bentrokan sempat terjadi, namun tidak berlangsung lama karena massa bisa dipukul mundur. Sebagian massa juga sempat mendatangi Bandara Sentani, namun mereka juga berhasil diadang petugas.
Selasa sore, situasi di jalan depan Makobrimob Kota Raja sudah kondusif dan lalu lintas yang sempat terhenti sudah normal kembali. Sementara itu, setibanya di Jakarta Selasa malam, Lukas NMB langsung diperiksa kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto dan akan diperiksa penyidik KPK pada Rabu siang. Sekali lagi karena kami tetap ingin menjunjung hak asasi manusia, hak kesehatan dari tersangka, dan prosedur hukum juga harus kami lakukan. Maka dari bandara direncanakan nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih dahulu ya di rumah sakit RSPAD gitu. Sehingga kami agendakan besok gitu ya, besok siang. Gubernur Papua Lukas NMB sudah menjadi tersangka sejak 5 September 2022 karena diduga menerima suap 1 miliar rupiah dan menerima gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Upaya penangkapan Lukas NMB sempat terkendala karena ia selalu beralasan sakit. Namun faktanya, ia sempat mendatangi dan meresmikan sejumlah acara. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yakin KPK sudah memiliki barang bukti yang kuat saat memutuskan menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, bagi Presiden semua orang sama di mata hukum. Semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada, itu pasti. Ya, tersangka Lukas NMB tiba di Jakarta dan langsung dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Penyidik KPK sedianya memastikan kesehatan Gubernur Papua itu dengan pemeriksaan dari tim medis RSPAD. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Gubernur Papua Lukas NMB tiba di RSPAD pada Selasa malam. Kedatangan Lukas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan usai ditangkap KPK. KPK menangkap Lukas NMB di Bandara Sentani dan penyidik langsung menerbangkan tersangka dugaan suap 1 miliar rupiah ini ke Jakarta. Gubernur Papua Lukas NMB segera menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dulu sebelum diperiksa penyidik. KPK sedianya memeriksa Lukas sebagai tersangka dugaan suap pada hari Rabu. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB menjalani rawat inap di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dari catatan pemeriksaan kesehatan, tim dokter RSPAD memutuskan NMB untuk menjalani perawatan sementara terkait penyakit yang dideritanya. Tim dokter RSPAD memutuskan menyimpulkan bahwa terhadap tersangka Lukas NMB diperlukan perawatan sementara di RSPAD untuk kepentingan rencana tindak lanjut, khususnya pendalaman bersama dengan tim Ikatan Dokter Indonesia. Demikian yang ingin kami sampaikan. Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi bocah yang hilang diculik pada 8 Januari lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Ditemukan dalam kondisi tewas di kawasan waduk. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wanda Dwi Utari usai jeda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, diduga berselisih paham, seorang pria 60 tahun di Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi korban penyerangan sekelompok pria. Korban tewas akibat tombak yang menancap di tubuhnya. Sambil menangis, warga berupaya menolong korban yang terkapar di tepi jalan desa Faikugaga, Umbunasi, Nisa Selatan. Dalam rekaman video amatir ini, korban tampak tergeletak dengan tombak masih menancap di tubuhnya. Korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kejadian bermula diduga dari perdebatan yang memicu salah paham di sebuah acara pesta adat. Saat perjalanan pulang bersama 3 anaknya dari pesta itu, sejumlah pria tiba-tiba menyerang korban dengan tombak. Selain menewaskan lelaki paruh baya ini, seorang warga lainnya juga terluka terkena tebas senjata tajam. Dari 6 orang anggota kawanan yang menyerang korban, Polres Nia Selatan telah menetapkan 3 tersangka,
seorang diantaranya telah tertangkap. Sekembalinya dari suatu pesta, korban dihadang beberapa orang pelaku dan terjadi tindak pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat akibat dari perut korban kena tombak. Selain memburu para tersangka lainnya, polisi juga mendalami motif penyerangan berujung maut ini. Di antaranya dengan memeriksa sejumlah saksi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Nia Selatan, Sumatera Utara. Bocah laki-laki di Makassar diculik di dekat minimarket dan jasadnya dibuang di sungai. Saat tersangkanya ditangkap, terungkap motif mencengangkan, yaitu mereka tergiur dengan penjualan organ di balik pembunuhan ini. Sementara itu ratusan orang yang tak terima warganya dibunuh, lalu merusak 3 rumah milik orang tua tersangka. Ratusan warga mengamuk dan merusak 3 rumah milik 2 tersangka pembunuh bocah berusia 11 tahun di kota Makassar. Jumlah massa yang lebih banyak membuat aparat yang berjaga kewalahan. Anjuran untuk tak merusak dari polisi pun tak digubris. Amarah warga makin beringas untuk menghancurkan seluruh bangunan. Warga tak terima seorang anak dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Sebelumnya, anak berusia 11 tahun yang hilang diculik 8 Januari lalu ditemukan dalam kondisi tewas. Jasadnya ditemukan di kawasan Waduk Nipa-Nipa, Kabupaten Maros, Selasa dini hari dalam kondisi tangan terikat dan terbungkus plastik. Ditemukannya korban setelah 2 orang penculiknya tertangkap. Saat interogasi awal, polisi mendapatkan pengakuan yang mencengangkan. Iya, kedua remaja yang masih berusia 14 tahun dan 17 tahun itu sengaja menculik dan membunuh korban karena tergiur ingin cepat kaya dengan cara jual beli ginjal. Semua bermula saat seorang tersangka tertarik iklan di sosial media tentang penjualan organ tubuh dengan bayaran miliaran rupiah. Namun saat ditelepon ternyata nomornya palsu. Meski terhitung di bawah umur dan baru pertama melakukan tindak kriminal, keduanya tetap dijerat pasal berlapis. Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana ini kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana, pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sementara itu, isak tangis keluarga mewarnai pemakaman jasad korban di tempat pemakaman umum Paropo, Panakukang, Selasa sore. Keluarga berharap kedua pelaku dihukum sangat berat. Lanjuti ya Pak Toh, saya begitu. Tapi hukumannya ya kalau bisa. Sebelumnya 8 Januari lalu, CCTV di minimarket di kawasan Panakukang, Kota Makassar merekam korban yang sedang dirayu oleh seorang pria bersepeda motor dan langsung dibawa pergi hingga dibunuh di rumah milik salah seorang tersangka. Dipastikan pula, jasad korban pun utuh karena keduanya tak bisa membedakan bentuk organ tubuh manusia. Tim Liputan melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, di Semarang, Jawa Tengah, bocah laki-laki berusia 8 tahun, anak penjual ayam bakar, menjadi korban penculikan seorang pria. Isak tangis orang tua pun pecah saat bertemu anaknya tersebut di kantor polisi. Isak tangis haru mengiringi pertemuan bocah laki-laki 8 tahun, anak penjual ayam bakar, dengan kedua orang tuanya di Mapolsekta Semarang Selasa malam. Polisi berhasil menemukan bocah yang menjadi korban penculikan seorang pria dalam waktu singkat kurang dari 24 jam. Korban tampak trauma dan kelaparan. Kejadian bermula saat seorang pria mendatangi warung ayam bakar milik Setiawan di Jalan Hasanuddin yang hendak tutup Selasa dini hari. Setiawan seakan tersirap. Pria yang belakangan diketahui bernama Santoso alias Prawiro berhasil mengelabuinya. Karena alasan akan diajari mengaji, dengan tak sadar, orang tua pun merelakan tersangka membonceng korban dengan sepeda motor yang juga milik pedagang ayam bakar ini. Kejadian ini pun sempat menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Ke kami, kita berikan air putih. Setelah itu tersangka pergi. Selang berapa jam dia kembali lagi ke tempat kita.
terus minta karung ke kita lah, padahal karung yang ada di dekat pohon itu bukan punya kita, cuman kita bilang kalau mau ambil aja Pak, nggak apa-apa kan gitu. Berbekal sebuah foto hasil jepretan orang tua korban, polisi pun dengan mudah meringkus tersangka dan mengamankan korban penculikan beserta sepeda motor di kawasan Sawah Besar. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka merupakan residivis kambuhan dalam kasus penipuan dan penggelapan di wilayah Klaten. Ditindaklanjuti oleh tim dari Semarang Utara dan juga gabungan dengan Resmob, kemudian melakukan penyelidikan, dan saat ini berdasarkan informasi terakhir yang sudah saya terima bahwa untuk tersangka motor maupun anak sudah diamankan. Kini, tersangka yang berusia 64 tahun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polrestabes Semarang. Pasal berlapis dugaan penculikan anak dan pencurian sepeda motor akan menjerat tersangka. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ketahuan tengah bertransaksi sabu-sabu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok dari Partai Demokrat ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Luki Effendi digelandang ke Mapolres Solok, Sumatera Barat setelah ditangkap polisi bertransaksi sabu-sabu. Kader Partai Demokrat itu diringkus di Jalan Lintas Sumatera, Padang Solok, Selasa dini hari. Dari mobil tersangka, polisi menemukan barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu-sabu. Lokasi penangkapan di depan SMA Gunung Talang, ya, dari arah Solo menuju ke Kayuaro, dan di depan SMA dicegat oleh personil Sat Narkoba Polres Solo. BB bang, Pak. BB didapat 1 paket dengan harga 1.200.000. Hendak ditangkap polisi, tersangka peredaran narkotika di Menggala Tulang Bawang, Lampung nekat menceburkan diri ke sungai. Karena tak bisa berenang, tersangka kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Medar narkotika bernama Woto Sanjaya ini nekat menceburkan diri ke sungai untuk menghindari penangkapan polisi Selasa siang. Karena tidak bisa berenang, warga desa Menggala Selatan, Tulang Bawang, Lampung itu kemudian menyerahkan diri ke polisi. Dari tersangka Woto Sanjaya, polisi menyita 3 paket sabu-sabu siap edar. Pelaku sempat melarikan diri sehingga dia masuk ke dalam sungai, kemudian dari anggota kami tolong dan kami amankan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka saat ini mendekam di Mapolres Tulang Bawang. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Upaya penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu-sabu dan belasan ribu pil ekstasi dari Malaysia digagalkan Polda Kalimantan Selatan. 4 orang kurir narkoba jaringan internasional ini sebelumnya disergap polisi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Dari para pelaku, polisi menyita 45 kg sabu-sabu dan 11.700 butir pil ekstasi yang dibungkus dengan kemasan teh. Penyelundupan itu dilakukan melalui jalur laut. Mereka targetnya adalah ke sini. Yang di awal kita ungkap adalah sebanyak 20 kg. Kemudian kita lakukan pengembangan karena salah satu tersangka itu sempat melarikan diri. Alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan dari masyarakat, 2 pelaku lainnya kita tangkap persis di malam tahun baru, ya, itu di daerah Banjarbaru, dan juga barang buktinya bertambah dari 20 kemudian bertambah 25 kg. Seluruh barang bukti narkotika Selasa siang dimusnahkan di Mapolda Kalimantan Selatan. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi 2 kelompok remaja terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam di Depok, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama rekan Pratiwi Kusuma.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. 2 kelompok remaja terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran tersebut terjadi di Jalan Raya Muhtar Sawangan, Kota Depok. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Raya Muhtar Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok itu saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Para pengguna jalan yang takut menjadi korban salah sasaran langsung menepikan kendaraannya. Warga pun mengaku resah dengan seringnya aksi tawuran yang kerap terjadi. Petugas kepolisian hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Itu terjadi tawuran, nggak tahu antar pelajar mana kan. Posisinya pas depan tempat kita kerja. Setelah itu langsung tim pengamanan dari pihak kita langsung mengalog mereka semua. Jadi posisinya itu nggak lama. Jadi nggak nyampe 5 menit langsung kita bubarkan. Dan arahnya mereka mengarah ke arah Depok. Sementara di Medan, Sumatera Utara, tawuran antar 2 kelompok pemuda yang saling serang menggunakan batu dan senjata tajam juga terjadi di Kecamatan Medan Belawan. Bahkan lemparan batu menyasar hingga ke rumah warga. Diduga kejadian ini dipicu dari salah satu kelompok yang melakukan perusakan pos anti tawuran di Jalan Bandeng. Aksi ini memancing kekesalan kelompok pemuda yang berada di sekitar lokasi. Tawuran antar kedua kelompok ini akhirnya berhasil dibubarkan setelah polisi datang ke lokasi dan menembakkan gas air mata. Tim Liputan melaporkan. Kobaran api menghanguskan rumah serta kios di kota Ternate, Maluku Utara. Sementara di Jakarta, suara ledakan terdengar saat api menghanguskan rumah 2 lantai pada Selasa petang. Kepanikan terjadi saat api menghanguskan rumah 2 lantai di Jalan Percetakan Negara 11, Cempaka Putih, Jakarta Selasa petang. Kencangnya hembusan angin membuat api membesar dan melalap seluruh bangunan. Menurut saksi mata, saat api berkobar hebat, sempat terdengar 7 kali suara ledakan dari dalam bangunan. Saat kebakaran terjadi, hanya ada 1 petugas keamanan yang tengah berjaga. Penyebabnya informasi dari warga itu konsleting listrik. Penjaganya ada 1 orang, tapi pada saat kebakaran yang di dalam tidak ada. Semuanya kondusif, korban jiwa nihil. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara di kota Ternate, Maluku Utara, api turut membakar 2 rumah, kios, serta warung. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga, api berasal dari kios yang menjual bahan bakar minyak. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Warga Cinangsi, Kabupaten Subang, Jawa Barat digegerkan dengan terbakarnya mobil minibus yang selama ini dikenal sebagai mobil penjajah es krim keliling. Khawatir timbul ledakan, warga tak berani mendekat untuk memadamkan api hingga mobil ludes terbakar. Mobil kebakaran baru saja. Depan SD Cinangsi. Terbakarnya mobil minibus yang dikenal sebagai mobil penjual es krim keliling ini menggegerkan warga Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Terlebih api terus membesar dan melahap habis seluruh badan mobil. Namun warga yang panik tak berani mendekat dan membantu memadamkan api karena takut timbul ledakan. Beruntung pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Diduga api bersumber dari korsleting arus listrik pada mesin genset pembuat es krim dalam mobil. Awalnya sih dari genset. Terus ya sopirnya sih loncat keluar dari mobil. Itu saat itu informasinya kebakaran itu disebabkan apa sih? Katanya sih dari genset yang kebakar. Meski tidak ada korban, namun kerugian yang diderita pemilik mobil mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani petugas kepolisian sektor Cibogo. Sena Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.
Polisi terus menyelidiki dugaan pencabulan sejumlah santriwati oleh pengasuh salah satu pondok pesantren di Jember, Jawa Timur. Sedianya pada Selasa kemarin, Kiai MF terlapor kasus dugaan asusila terhadap sejumlah santriwatinya akan menjalani pemeriksaan polisi. Namun, hingga petang tak kunjung muncul batang hidungnya. Sejumlah santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Ajung, Jember, Selasa sore mendatangi Mapolres Jember. Didampingi keluarganya, mereka didata ke ruang unit perlindungan perempuan anak atau PPA untuk selanjutnya menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Ke mana ini begitu? Subandi begitu ya? Untuk apa? Kurang apa begitu? Visum ya? Sudah berapa memang sampai sejauh ini Bu Vita yang sudah divisum? 6 ya? 6. Ini dari mana semua nih, Bu Vita? Dari pondok. Oke. Sementara itu sedianya Selasa kemarin Kiai MF terlapor kasus dugaan asusila terhadap sejumlah santriwatinya akan menjalani pemeriksaan polisi sebagai saksi. Namun hingga petang, pengasuh pondok pesantren itu tidak terlihat datang ke Mapolres Jember. Pada panggilan pertama sebelumnya, MF mengaku sakit dan tak bisa hadir. Jadi tadi malam itu ada panggilan kedua untuk dilaksanakan pemeriksaan di hari ini, hari Selasa tanggal 10. Misalnya sudah datang? Belum, beliau rencananya sekitar jam 5 sudah sampai di sini. Sebelumnya pada Senin kemarin, pelapor yakni istri sang Kiai HA mendatangi Mapolres Jember untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jember. Pemeriksaan ini untuk mendalami laporan awal atas kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati yang dituduhkan kepada MF, Kiai pengasuh pondok pesantren yang tak lain suaminya. Polisi juga telah melakukan langkah-langkah penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi serta melakukan penggeledahan pondok pesantren. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Petugas Dinas Lingkungan Hidup akhirnya berhasil menangkap pengemudi truk tinja yang membuang limbahnya di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Petugas akhirnya hanya memberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat petugas mencoba mengejar sebuah truk tinja yang diduga membuang limbahnya di sekitar halte bus Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Petugas yang telah mengidentifikasi truk tersebut langsung melakukan pencarian. Terduga pelaku berinisial D bersama truknya akhirnya ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Setelah berhasil ditemukan dan dilakukan pemeriksaan, petugas akhirnya memberikan tindakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu denda administrasi berupa uang paksa sebesar 5 juta rupiah. Tindakan ini untuk memberikan efek jera kepada para pengemudi yang nakal membuang limbah tinja tidak sesuai tempatnya. Truk yang dilaporkan tersebut. Harapannya kepada pengemudi maupun anggota yang melakukan dugaan pembuangan limbah itu dapat cerah dan tidak melakukan pembuangan sembarangan lagi dan dapat membuang limbah hasil penyedotan dari lingkungan rumah domestik ke tempat yang semestinya, yaitu di IPLT Pulau Gebang maupun IPLT Duri Kesambi. Dinilai mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah, para guru menggelar razia permainan lato-lato di sekolah. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, bibir seorang anak sobek akibat tertimpa permainan lato-lato milik orang lain. Permainan lato-lato yang kini sedang digandrungi berbagai kalangan kembali memakan korban. Di Sukabumi, Jawa Barat, bibir seorang anak sobek akibat terhantam lato-lato yang dimainkan oleh orang lain. Akibatnya korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Mengetahui peristiwa ini, anggota TNI bersama petugas dari Kecamatan Cicurug mendatangi rumah korban untuk memastikan kondisi anak tersebut. Sebelum pengajian mungkin ada anak-anak yang lebih besar yang bermain lato-lato sehingga si anak tadi bibirnya terpukul ya, dan mengakibatkan pecah bibirnya, dan kemarin sudah ditangani oleh rumah sakit Priger, dan pada hari ini memang anak tersebut sudah bisa makan. Sementara di salah satu sekolah dasar negeri di Jakarta, para guru menggelar razia lato-lato kepada siswanya. Satu persatu mainan lato-lato yang berada di tas para siswa langsung diamankan. Razia ini digelar lantaran adanya keresahan dari para guru dengan banyaknya siswa yang bermain lato-lato dan mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Saya akan melakukan ini karena setelah ada evaluasi dari guru-guru, ternyata masih ada anak yang membawa lato-lato yang dimainkan di sekolah. Jelas, kalau masih ada siswa yang membawa lato-lato ke sekolah, setelah ada pelarangan ini, itu sudah konsekuensinya adalah ada sanksi yang mungkin ada pemanggil ke orang tua. Razia permainan lato-lato oleh para guru juga dilakukan di salah satu sekolah madrasah di Bogor, Jawa Barat. Bahkan, razia tidak hanya menyasar kepada para siswa, melainkan para pedagang lato-lato yang berada di lingkungan sekolah. Alhasil, satu lapak pedagang mainan diimbau untuk menyimpan permainan lato-lato agar tidak dijual di areal sekolah. Tim Liputan melaporkan. Konser hari pertama HUT ke-28 Indosiar yang bertajuk Indosiar Best sukses terlaksana di studio MTech City, Jakarta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Pratiwi Kusuma, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, puncak peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan digelar meriah di Jakarta International Expo Kemayoran pada Selasa pagi dan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ya, dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan untuk sabar menunggu soal nama bakal calon presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih enggan mengumumkan siapa bakal calon presiden yang akan diusung oleh PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Semula banyak kalangan menduga di momen hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan pada Selasa kemarin Megawati akan mengumumkan nama calon presiden, namun kenyataannya itu tidak terjadi. Meski banyak ditunggu, Megawati menegaskan tidak akan tergiur untuk mengumumkannya. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing arep diumumke ibu sopo? Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Keputusan Megawati yang tidak terburu-buru mengumumkan nama bakal calon presiden diapresiasi Presiden Joko Widodo. Dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Acara HUT ke-50 PDI Perjuangan digelar secara meriah dengan menampilkan marching band dan sejumlah atraksi. Selain Ketua Umum, petinggi partai dan kader, acara ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta sejumlah menteri kabinet. Dalam pidato politiknya, Megawati meminta kadernya untuk tak sekedar mencari nyaman, kekuasaan dan jabatan. Mega mengingatkan para kader untuk selalu turun ke bawah dan berkomunikasi dengan rakyat. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, laga tunda pada pekan ke-11 BRI Liga 1 akan menghadirkan duel super big match antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Duel yang dijuluki El Clasico Indonesia ini diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim tengah bersaing di papan atas klasmen. Duel sengit yang dijuluki El Clasico Indonesia akan tersaji dalam laga tunda pekan ke-11 BRI Liga 1 antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu sore. Jalannya laga diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim memiliki modal bagus dan tengah bersaing di papan atas klasemen. Macan Kemayoran saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan 32 poin. Sedangkan sang rival Persib berada 2 tingkat di bawahnya dengan 30 poin. Namun Pangeran Biru yang tak tersentuh kekalahan dalam 9 laga terakhir tentu berambisi melanjutkan tren positif ini. Kemenangan akan membawa Persib menggeser Persija di tabel klasemen. Ditambah lagi Maung Bandung akan tampil dengan dukungan penuh para bobotoh di stadion.
Dalam laga Super Big Match ini, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan super ketat dengan menurunkan 1.700 personil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berkaca dari tragedi Kanjuruhan, pihak kepolisian juga akan menerapkan pola pengamanan tentang penyelenggaraan kompetisi olahraga, yakni dengan tidak membawa senjata tajam dan senjata pengurai massa. Kita melaksanakan pengamanan dengan sistem zona, di mana dalam perpol tersebut, zona 1 itu dilaksanakan otoritas kewenangan penuh oleh panitia pelaksana, di mana di dalamnya sudah disebutkan ada SSO atau Safety and Steward Officer yang akan mengatur terkait masalah pengamanan internal tersebut. Sehingga tidak ada lagi polisi yang berjaga di dalam zona 1. Diprediksi akan ada ribuan bobotoh datang ke Stadion GBLA untuk mendukung Persib Bandung. Sementara demi menjaga keamanan, supporter tim tamu dilarang untuk datang ke stadion. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Dari laga tunda pekan ke-12 BRI Liga 1, PSM Makassar ditahan imbang Barito Putra pada Selasa sore. Tambahan 1 poin sudah cukup untuk membawa PSM ke puncak klasemen sementara. Partai tunda pekan ke-12 BRI Liga 1 mempertemukan Barito Putra kontra PSM Makassar di Stadion Demang Leman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa sore. Langsung tancap gas, Barito mendapat hadiah penalti di menit ketiga setelah pemain PSM Muhammad Arfan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Namun sayang, Rafael Silva gagal menyerangkan bola ke gawang yang dijaga Reza Arya Pratama. PSM malah mencuri keunggulan di menit 20. Bermanuver dari sisi kanan pertahanan Barito, Zaki Asraf melepaskan umpan ke kotak penalti. Bola mengenai kaki Renan Alves dan terciptalah gol bunuh diri. Cukup Eja memimpin 1-0 di interval pertama. Tuan rumah yang terlecut menaikkan tempo permainan di babak kedua. Di menit 56, skor menjadi sama setelah gelandang PSM Mike Ott menyambar bola yang gagal ditangkap oleh Reza Arya. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan rampung. Tambah 1 poin mengatur posisi PSM ke puncak klasemen dengan poin 34. Adapun Barito masih di zona merah dengan koleksi 15 angka. Di informasi lainnya, pemirsa, penampilan luar biasa yang disuguhkan oleh para artis hingga musisi pada malam pertama puncak perayaan hari ulang tahun ke-28 Indosiar. Nah, ini kejutan masih akan disuguhkan pada malam kedua dalam konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa pada Rabu sore nanti. Konser hari pertama hari ulang tahun ke-28 Indosiar yang bertajuk Indosiar Best sukses terlaksana di studio MT City, Jakarta. Penampilan luar biasa disuguhkan para pengisi acara, mulai dari penyanyi cilik, musisi legendaris, pasangan artis terpopuler, hingga para talenta dari ajang pencarian bakat Indosiar. Kemeriahan konser ulang tahun Indosiar ini masih akan berlanjut Rabu sore. Dengan kemegahan panggung yang luar biasa dan penampilan kolaborasi dari para pengisi acara. Tak hanya itu, yang menjadi spesial di puncak konser raya hari ulang tahun ke-28 Indosiar akan dihadiri oleh para tokoh terkemuka. Tunggu tokoh nasional besok yang datang itu siapa? Salah satu bocorannya besok bukan hanya artis, musisi, tapi juga ada tokoh nasional. Ada tokoh nasional yang akan datang, yang akan di roasting, yang akan diajak bernyanyi oleh Bang Haji Roma Irama. Waduh, menarik sekali. Menarik sekali. Okay. Musisi legendaris Iwan Fals ikut takjub dalam kemeriahan ulang tahun Indosiar. Menurutnya, di perayaan 28 tahun Indosiar, banyak terobosan dan konsep acara yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya seperti biasa, Indosiar kan warna-warni, meriah, rame gitu ya. Nah, luar biasa, luar biasa. Ada harapan yang disampaikan kepada Indosiar di ulang tahun ke-28 tahun ini, maknanya apa sih Mas sebagai musisi? Kalau manusia kan umur 28 tuh lagi, lagi kalau atlet juga tuh umur 28 tuh lagi ininya. Ya mudah-mudahan sehat aja Indosiar, lebih ini dan memberikan inspirasi, bukan cuma sekedar hiburan tapi juga ada edukasinya. Di umur yang ke-28 tahun, Indosiar menggelar perayaan dalam 2 hari. Konser bertajuk Indosiar Best akan dilanjut dengan konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa. Tentunya akan ada kejutan penampilan yang disiapkan untuk menghibur penonton setia Indosiar. Adi Kurniasandi dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta.
Dan laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, jangan lupa malam ini rayakan kemeriahan ulang tahun ke-28 tahun Indosiar luar biasa dengan ratusan artis luar biasa Indonesia. Dipandu 8 host idola Indonesia dan dimeriahkan oleh Agnes Mo, Raja Dangdut Dunia Rhoma Irama, Sang Ratu Roasting, dan tokoh nasional Indonesia. Nah, ini saksikan kemegahan malam puncak HUT ke-28 tahun Indosiar di konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa malam ini, Rabu 11 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif hanya di Indosiar. Dan mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat ulang tahun untuk Indosiar. Yes! Sampai jumpa.